PPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kompetensi teknis profesional IPA untuk PGSD untuk PPPK 2021 dari pengembangan FR pada tahap yang pertama. Nomor 1. Pada saat turun hujan, Rani melihat kilat di jendela. Beberapa detik kemudian, dia baru mendengar petir. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? A. Jarak petir ke pengamat lebih jauh daripada jarak kilat. B. Jarak petir ke pengamat lebih dekat daripada jarak kilat. C. Kecepatan petir lebih besar dari kecepatan kilat. D. Kecepatan kilat lebih besar dari kecepatan petir. E. Kecepatan kilat dan petir sama besar. Oke, Sobat BPPK bisa sembari menjawab juga mungkin di selembar kertas. Nanti kita bisa mencocokkan di slide selanjutnya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Kecepatan kilat lebih besar dari kecepatan petir. Petir termasuk contoh bunyi. Cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Kilat termasuk cahaya, cepat rambat di udaranya adalah 300 juta meter per second. Sebenarnya petir dan kilat muncul bersamaan, namun karena kecepatan atau cepat terambat kilat itu jauh lebih besar daripada petir, maka kilat akan terlihat lebih dahulu, baru kemudian disusul oleh petir. Demikian penjelasannya, maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Gaya yang terjadi pada gambar di atas adalah, jadi ini ada seorang yang sedang memanah. A. Gaya gesek dan gaya gravitasi. B. Gaya pegas dan gaya magnet. C. Gaya otot dan gaya pegas. D. Gaya gesek dan gaya listrik. E. Gaya otot dan gaya magnet. C. Gaya otot dan gaya pegas. Gaya otot adalah gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang berotot. Kemudian yang kedua ada gaya pegas adalah gaya yang memiliki atau gaya yang dimiliki oleh benda yang elastis yang kita tahu tadi. Ada anak panah dan juga busur panahnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah gaya otot dan gaya pegas. Sedangkan untuk gaya gesek sendiri adalah gaya yang muncul akibat sentuhan langsung dua permukaan yang bersentuhan. Jadi kalau lengkapnya memang otot, pegas, dan gesek. Namun tiga pilihan itu tidak ada karena adanya adalah dua macam gaya, maka yang tepat adalah gaya otot dan pegas. Nomor 3. Perbedaan gaung dan gema terletak pada A. Amplitudo dan frekuensi. B. Jarak sumber bunyi dan dinding pantul. C. Nada dan frekuensi. D. Panjang gelombang dan frekuensi. E. Frekuensi dan dinding pantul. Jawaban yang tepat untuk jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah B. Jarak sumber bunyi dan dinding pantul. Kita bisa membaginya menjadi seperti yang tampak pada layar teman-teman ya. Di sini ada pembedanya, ada datangnya bunyi dan jarak sumber suara dengan penghalangnya. Ada gaung dan juga gema. Nah, untuk datangnya bunyi, gaung hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terdengar tidak jelas itu gaung. Sedangkan gema tepat setelah bunyi asli, sehingga terdengarnya cukup jelas ya. Sedangkan jarak sumber suara dengan penghalang adalah untuk gaung itu dekat, misalnya di gedung bioskop itu gaung. Nah, sedangkan gema jauh, misalnya antara sumber bunyi dan tebing pegunungan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah B. Jarak sumber bunyi dan dinding pantul. Nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini.
Teman-teman lihat terlebih dahulu gambar bendanya apa, jelaskan nama alat di atas dan perubahan energi yang terjadi. A. Kincir angin mengubah energi angin menjadi energi listrik. B. Panel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. C. Generator listrik mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik. D. Panel surya mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. E. Generator listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ini adalah panel surya ya teman-teman ya. Dimana panel surya berfungsi untuk mengakumulasi energi cahaya matahari dan mengkonversinya menjadi energi listrik. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Saat kita menarik telapak meja dengan cepat, ada gelas di atasnya, gelas tersebut tidak jatuh. 2. Pelari menolak papan start ke belakang, papan start mendorong pelari ke depan, sehingga pelari dapat melaju ke depan. 3. Seorang memakai sepatu roda dan berdiri menghadap tembok. Jika orang tersebut mendorong tembok, maka tembok akan mendorongnya dengan arah berlawanan. 4. Saat bermain kelereng, kelereng yang kecil akan menggelinding lebih cepat dibandingkan kelereng yang ukurannya lebih besar. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum Newton yang ketiga atau hukum 3 Newton adalah A1, B3, C4, D2 dan 3, E1 dan 4. Untuk pembahasan soal tersebut, yang benar adalah yang D, 2, dan 3. Hal tersebut berdasarkan penerapan hukum 3 Newton yaitu aksi dan reaksi. Artinya F aksi sama dengan min F reaksi. Min di sini atau tanda negatif di sini menunjukkan lawan ya, seperti seorang mendorong tembok, kemudian tembok seolah-olah menahan dari dorongan tersebut yang melakukan gaya balik sehingga tembok tetap saja berada pada posisinya kan seperti itu. Nah, sama artinya dengan beberapa peristiwa. Ketika kita menembak, senapan mendorong peluncur ke depan, peluru pun mendorong senapan ke belakang. Itu aksi reaksi. Kemudian ada contoh lain adalah ketika mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayungnya tersebut, pendayung mendorong air ke belakang, aksi, dan air akan memberikan gaya reaksinya sehingga perahu tersebut akan terdorong ke depan. Nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. 1. Orang yang menarik ketapel dengan kuat. 2. Orang yang terjun payung. 3. Orang yang mendorong kendaraan rusak. 4. Buah yang jatuh dari pohonnya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum 2 Newton adalah A. 2, 3, dan 4. B. 2 dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 1 dan 4. E1 dan 2. Jawaban yang tepat yang berkaitan dengan hukum kedua Newton, teman-teman pasti juga mengerti semuanya. Hukum kedua Newton ini adalah sigma F sama dengan M kali A. Berarti gaya ya dipengaruhi dalam hal ini adalah massa dan juga percepatan. Oke, pembahasannya adalah jawaban yang tepat adalah B, 2, dan 4 ya. Terkait orang yang terjun payung karena dia punya massa dan juga dia ada percepatannya, maka bisa dihitung gayanya. Kemudian yang keempat tadi adalah berkaitan dengan buah jatuh ya dari pohon, maka ada massa dari buah itu dan juga ada percepatannya. Dalam hal ini kita perlu tahu bahwa percepatan di situ juga termasuk adalah percepatan gravitasi atau yang biasa dilambangkan dengan G 9,8 ataupun 10. Nah, penerapan hukum 2 Newton adalah juga terjadi pada saat melempar bola secara vertikal ke atas. Awalnya bola akan melaju secara konstan ke atas ya. Kemudian melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Bola selanjutnya akan terjatuh ke bumi dengan kecepatan dari massa bola yang ditambah dengan gaya gravitasi yang mempercepatnya. Ini adalah percepatan. Maka memenuhi kaidah dari hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A.
Nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Saat mobil yang ditumpangi mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Pernyataan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. C. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. D. Gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding terbalik dengan massa. E. Gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding terbalik dengan massa. Kita harus tahu dulu ini peristiwanya berkaitan dengan apa. Nah, ini adalah peristiwa di hukum Newton yang pertama, di mana sigma F sama dengan 0. Jadi benda itu akan cenderung untuk mempertahankan keadaan diamnya kalau dia memang dalam posisi diam, ataupun kalau dia sudah bergerak lurus beraturan maka akan mengalami atau akan memiliki kecepatan yang konstan. Pembahasannya adalah jawaban yang tepat adalah A ya. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Hukum pertama Newton, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, atau biasa disebut dengan hukum kelembaman. Ya, yang kedua, hukum 2 Newton adalah percepatan suatu benda sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa, itu sigma F sama dengan M kali A. Kemudian hukum 3 Newton adalah setiap aksi pasti selalu mendapatkan reaksi yang sama besar namun arahnya berlawanan, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Terima kasih Sobat PPK yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan ikuti tryout yang mungkin akan kami selenggarakan. Semoga memberikan manfaat dan kesuksesan pada penyelenggaraan PPPK ini dan bisa menjadi ASN yang amanah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, salam hebat, salam cerdas, mentor PPPK. Terima kasih.